What's up yo? Ya di podcast kali ini kita rencananya mau ngomongin soal sosial media. Nah teman-teman ya dipikir-pikir nih, siapa sih yang nggak punya sosial media ya kan? Apalagi di zaman sekarang ini, ya kayaknya at least tuh masing-masing ya punya lah satu. Entah itu Instagram, Twitter, terus TikTok tuh yang lagi happening sekarang ya kan. Yang padahal dulunya tuh dihujat-hujat masalah ya, dihujat gitu. Terus ya kita ngerti lah ya, tapi di sisi lain itu kan bisa diuntungkan kadang, tapi ada juga yang nggak bisa diuntungkan. Ganggu nggak sih misalnya kita kan bangun pagi, yang kita cari tuh HP, terus lihat notif. Menurut gue pribadi sih itu ganggu banget lah ya, apalagi waktu kita lagi ada kerjaan, terus ada telepon masuk, ada notif masuk, itu ganggu banget. Nah, di hari ini, di podcast kali ini, kita ya nggak jauh lah ya dari pembahasan yang tadi saya bilang. Kita udah kedatangan dua tamu atau narasumber nih. Narasumber yang mungkin dia lebih paham lah ya soal sosial media. Di sini kita ada kedatangan Tama dan Bapak Hafiz. Yo. Oke, dari mereka berdua bisa diperkenalkan dulu, maksudnya gimana nih kabarnya, terus harianannya ngapain aja. Siapa nih? Dari yang paling dekat, Tama. Ya perkenalkan sama kerjaan serabutan. Itu aja. Dari Hafiz, Ya Bapak. kalau saya perkenalkan saya Hafiz. Hafiz aja. Kerjaannya ya ngamatin sosmed. Setiap harinya cuma ngamatin sosmed. Nggak ada kerjaan yang lain gitu ya. Kerjaannya ya ngamatin sosmed, ngamatin perkembangannya, terus itu dampak-dampak sosialnya gitu kan. Keren juga bapaknya. Iya. Nah, untuk menurut kalian berdua nih ya, media sosial itu tuh penting gak sih buat kita semua gitu. Terus menurut Anda berdua juga, emang media sosial menurut kalian itu apa? Satu-satu lah bisa dijelasin. Dulu nih. Yang paling dekat lah, apalagi dong. Oh iya. Jadi kalau menurut aku pribadi sih media sosial tuh penting ya. Kan sekarang ini sudah zamannya globalisasi. Jadi semuanya tuh mendunia, semuanya tuh terhubung dengan sangat mudah. Jadi media sosial tuh bisa jadi apa sih? Penghubung lah, penghubung. Nah, penghubung uh, untuk seluruh orang di dunia. Jadi itu sih, itu penting, sangat-sangat penting media sosial. Kalau menurut saya sih setuju sama yang dikatakan Tama tadi. Dia bilang kayak sosial media itu sangat berpengaruh untuk jadi penghubung di era globalisasi. Karena itu memang benar, tidak dapat kita pungkiri seperti itu bahwa majunya teknologi komunikasi seperti sekarang tidak lepas tuh dari peran media. Media sosial sudah jadi wahana untuk masyarakat, misalnya untuk berekspresi, jadi wahana untuk komunikasi. Bahkan sekarang lebih maju lagi, orang mencari uang lewat sosial media. Benar tidak? Benar. Jangan mencari uang. Semuanya tuh bisa dari media sosial, mulai dari tanam saham, tuh ada iklan. Iya. Sering sih ada sering. Iya. Nah itulah. Jadi kalau dibilang penting ya sangat-sangat penting. Terus kalau apa tadi media sosial menurut kami nih? Iya. Apa? Itu tuh gitu. Iya sih sebenarnya itu udah jelas. Makasih banyak. Tapi tunggu dulu. Apa tuh? Kalau menurut saya sosial media ya memang tadi dampak positifnya ya kan. Iya. Tapi setiap dampak positif tidak lepas dari ada yang namanya dampak negatif. Setuju. Iya, setuju. Sadar gak sih kalian kalau ibaratnya sosial media sekarang sudah jadi Tuhan buat masyarakat? Waduh. Gimana tuh? Lihat aja dampaknya sekarang orang mau ngelakuin apa aja demi sosial media. Kan? Apalagi ya, aplikasi-aplikasi yang kayak sekarang sih. Bentar-bentar viral,
Bentar-bentar ya apa-apa tuh demi uang seperti itu. Dan mereka tuh mau melakukan segala cara, mau itu hal bodoh sekalipun demi jadi viral gitu. Iya. Aduh. Nah, emang menurut kalian berdua nih, apakah menjadi sesuatu hal yang benar gitu loh apabila kita melakukan hal bodoh di media sosial hanya untuk menjadi seseorang yang viral di media sosial? Untuk orang-orang yang melakukan itu, apakah menurut kalian berdua itu kalian bisa membenarkan hal itu atau kalian malah bertolak belakang tentang itu? Ya kalau aku pribadi itu nggak bisa disalahkan sebenarnya kan, karena itu memang hak mereka. Mereka mau tampil seperti apa di media sosial itu kan hak mereka, ya kan. Jadi ya itu urusan mereka, itu nanti resikonya mereka yang tanggung. Tapi kalau aku sih pribadi ya setuju aja kalau mengenai hal seperti itu. Kalau saya pribadi Iya. memandang hal tersebut ya namanya aja hal bodoh ya kan. Ya buat apa hal bodoh ditampilin ke orang banyak? Ya Iya. nggak setuju banget sih kalau dibilang hal bodoh itu bisa diterima. Ya tapi kan hal bodoh itu ada yang menghibur. Nah, Kan bisa menghibur dengan cara lain daripada mempermalukan diri sendiri. Ya dia ngelakuin hal bodoh demi viral, demi dapat uang dan lain-lain. Kan bisa melakukan hal yang lebih positif. apa tuh? Bekerja mencari nafkah demi Iya. tapi dengan cara hal bodoh. Eh, ya tapi kalau hal bodohnya ya itu memang mempermalukan diri sendiri, cuma kan itu kalau dia memang senang dengan hal itu, kalau dia memang puas dengan hal itu kan, dan itu mungkin bagi sebagian orang itu memang mengganggu, memang bikin risih gitu. Nah, cuma bagi sebagian orang yang lain itu tuh menghibur dirinya, jadi dia tuh punya objek buat di apa namanya, di cemooh itu. Tapi begini Pak, itu kan dampak sosialnya jadi bisa melebar. Nah, Dampak sosial bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi orang lain yang melihat. iya. Bagaimana kalau setiap tindakan bodoh yang mereka lakukan berdampak kepada dampak sosial yang seperti masyarakat jadi ikut terpengaruh. Terus itu dampak sosial menjadi psikologis dia sendiri kok bisa terganggu seperti yang Bapak katakan. Dia menerima cemoohan tapi itu menganggapnya sebagai hiburan. Apa kita tidak bisa memungkiri bahwa hati dan psikologisnya tidak tersentuh akan hal tersebut? Ya kalau Cukup berat kan? berat sih memang. Ya, tapi kan itu kembali lagi ke siapa yang menerima hal tersebut. Nah, jadi mungkin harus perlu pengawasan juga dari, misalkan yang anak-anak kecil harus diawasi juga sama orang tuanya gitu kan, biar nggak melihat kebodohan yang seperti itu. Ya kalau itu saya setuju sih. Emang harus ada filtrasi ya dibilangnya. Filtrasi kau. Filter ya kan? Penyaringan. Iya. Filter, gak filter lah ibaratnya. Iya. Nah, terus menurut kalian berdua nih, perlu nggak sih kita tuh puasa media sosial? Dan kalau emang menurut kalian itu perlu, ada kali ya treatmentnya yang di-sharing sama teman-teman kalian? Ada nggak tuh? Saya dulu nih ya. Iya, bisa. Boleh. Menurut saya puasa media sosial terkadang perlu lah buat diri sendiri. Karena terkadang kita memerlukan rahat kan. Ya. Media sosial itu bisa menjadi acuan kita dalam melakukan sesuatu. Benar gak sih kalau terkadang hati kalian, keinginan kalian tuh terpaku dari media yang kalian lihat? Benar sih. Contohnya kayak misalnya kalian menginginkan sesuatu yang saya ingin seperti ini, saya ingin seperti itu. Melihat konten-konten romantis, melihat konten-konten belanja barang mewah. Iya. Itu kan mempengaruhi ya kan. Iya. Jadi menurut saya terkadang kita merasa harus ada puasa sosial media itu. Saya sendiri pernah menerapkan beberapa hari untuk tidak membuka Instagram, bahkan hampir beberapa minggu. Caranya itu dengan salah satu cara yang saya terapkan nih, Mas Doni. Iya, Salah satu cara yang saya terapkan ya saya menaruh aplikasi Instagram lebih masuk ke di dalam HP saya, dan saya menggunakan Sandi. Jadi saya untuk melakukannya itu perlu banyak proses. Iya. Sehingga saya akhirnya malas gitu. Kayak Sandi apa tuh? Sandi Morse. Sandi rumput. Sandi tulang. Atau Sandi Sandoro. Waduh. Terus buat bawa, nah ya kita serius Iya. dong. Buat bawa Tama nih.
Perlu nggak puasa media sosial? Kalau saya pribadi, saya memang jarang buka sosmed kayak IG gitu. Saya mainnya Facebook. Karena ya ruang lingkup. Anda tahun berapa emang lahir? Berapa ya? Facebook Saya ini Facebook mainnya. cuma buat beli HP bekas. Nah, Facebook itu punya banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh Instagram. Apa tuh? Yang pertama, lebih hemat kuota. Oh, Yang kedua, tempat berkumpulnya para bapak-bapak. Iya. wah, iya sih. Saya setuju kalau itu. Dan ketiga, penyebaran hoax di sana itu sangat luas. Jadi kita tuh bisa tahu hoax itu apa aja yang tren-tren hoax. Anda hoax aja mencari ya. Positif ternyata. Jadi kita bisa langsung memfilter sebelum itu masuk ke dalam grup WhatsApp keluarga. Oh iya, Mencari iya, kebenaran itu. Benar. Jadi kalau aku pribadi memang jarang menggunakan sosial media seperti Instagram. Jadi lebih ke Facebook doang sama WhatsApp. Terus untuk treatmentnya ada nggak? Treatmentnya ya kalau mau puasa main Instagram sih pertama gak usah pasang wifi lah di rumah, terus beli kuota yang sedikit-sedikit aja. Iya. Valid sih. Iya. Oh ya, ngomong-ngomong yang lagi media sosial media yang lagi rame nih diperbincangkan pada zaman atau era-era ini apa menurut kalian? TikTok sih. TikTok. Udah jelas TikTok. banget ya kan TikTok. Nah, menurut kalian nih kan dulu TikTok itu tuh dihujat-hujat nih. Dan kenapa sekarang malah orang banyak yang pakai, banyak yang menginginkan keviralan di TikTok. Menurut kalian kenapa? Ya kalau menurutku sih itu karena banyak public figure yang sudah menggunakan TikTok. Nah, jadi anak-anak muda tuh kan karena melihat public figure-nya itu pakai TikTok, bikin video joget ini kanan kiri itu kan, jadi dia juga terpengaruh gitu. Oh asik nih bikin TikTok. Kalau dulu kan cuma siapa Bowo. Bowo. Iya, bobo. Kalau sekarang kan para public figure siapa misal Ayu Ting Ting. Ting. Ya, Siapa lagi? janganlah. Janganlah. Pokoknya banyak lah. Banyak lah ya. Ya ada lah pokoknya. Ya kalau saya pribadi kan emang gak gunain TikTok. Jadi yang gak tahu lah ya. Iya. Siapa. Terus buat Bapak Hafiz gimana menurut Bapak? Kalau TikTok sih saya pribadi tidak menggunakan. Cuma ya sekarang sosial media lain-lain pun menayangkannya video TikTok. Instagram sekarang dominan video TikTok. Twitter video TikTok. Bahkan di TV ada acara khusus menayangkan video-video TikTok. Waduh, di TV nggak tuh? Luas banget kan. Ibaratnya penyebaran itu masuk ke segala media. Iya. Itu kenapa? Ya pasti gara efek di sosialnya. Setiap orang jadi menyukai tuh. Mereka jadi menikmati tayangan-tayangan TikTok, itu tayangan joget-jogetan seksinya, wanita-wanita cantiknya, ataupun tayangan-tayangan yang romantis-romantis biasanya disukai para kaula muda. Yang isinya quotes-quotes gitu ya. Quotes-quotes yang membuat hati semakin hancur. Aduh. Terkadang. Ya pokoknya itulah ya. Iya, itulah. Nah karena kita tadi ngomongin TikTok nih, jadi podcast Bonsai ini punya tayangan-tayangan TikTok lah ya. Pokoknya nanti ditayangin editor, tolong nanti dimasukin videonya lah ya. Nah untuk orang yang lost control dalam bersosmed, itu menurut kalian gimana? Berat sih itu. Kalau sampai lost control sih, aku memang ya miris aja gitu melihatnya. Kayak dia tuh lebih kehidupannya tuh lebih ke sosmed. Sedangkan kehidupan aslinya tuh memang jauh dari apa yang dia tampilkan di sosmed. Kalau menurutku sih sampai lost control di sosmed itu sampai gitulah intinya. Ya sepakat tuh. Orang kan jadi berekspresi sangat berlebihan dan terkadang yang bahkan bertolak belakang dengan kehidupan aslinya. Yang rela melakukan apapun. Padahal sih di kehidupan aslinya orangnya misalnya pendiam, introvert dan lain-lain. Memang itu menjadi wadah bagi dia untuk berekspresi. Tapi kan untuk sampai di tahap lost control itu tuh ya sangat
tindakan yang kurang cermat, Ya. tindakan yang kaget oleh sosial media. Saya sih sangat tidak mendukung ya kalau sama hal-hal yang seperti itu. Karena setiap hal itu harus memiliki porsinya masing-masing, tidak bisa dilakukan berlebihan. Mungkin itulah fungsinya, mungkin selain orang tua kan mungkin orang yang lebih tua yang bisa mengingatkan dia supaya tidak terkontrol di sosmed, itu ada yang mengawasinya Iya, gitu. iya. Mungkin dari lingkungannya, Nah, lingkungan pertemanan, nah, karena efeknya kan ya ke lingkungannya juga. nah. Oke, buat yang terakhir lah ya. Ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman podcast bonsai ini tentang sosial media dari kalian berdua? Jadi sosial media itu cuma kepingan kecil doang di hidup. Yang terpenting itu yang kita lakukan di dunia nyata, bukan di sosial media. Iya, benar sekali. Setuju. Wajah nyata kita, wajah yang kita tampilkan ke orang lain ya. Nah, Iya. Walaupun sosial media terkadang bisa menjadi wajah kedua kita yang bisa memberikan ibaratnya citra baik kita lah. Ya. Makanya itu saya bilang bahwa sosial media harus ditampilkan sebagaimana kita tidak melakukan kebodohan-kebodohan, karena wajah kedua kita yang kita tampilkan di sana harusnya memberikan dampak positif ke kehidupan kita. Nah, Jadi buat ini Bonsai Podcast ini nama penontonnya siapa, apa ya? Bonser. Bonser. Buat para bonser yang ada di rumah, Anda harus bijak menggunakan sosial media. Nah. Jangan sampai menuhankan sosial media. cuma bisa nah doang deh. Yang Banyak enggak apa-apa banget. sih. Iya. Setuju lah ya, saya juga setuju. Nah, teman-teman, itu dari pesan-pesan dari teman Bapak Hafiz dan Bapak Tama. Semoga dicerna baik-baik dan podcast ini kita bersifat edukasi lah ya. Terus untuk podcast sore hari ini disudahi dulu. Saya Doni Linggarenaldi pamit undur diri. Tetap di podcast bonsai. Bonsai kuy. Bonsaimu Bonsai juga. Ingat, jangan menuhankan sosmed. Terkutuk Anda. Ya, terima kasih.